Oke nih teman-teman semua, jadi pada podcast episode kedua ini kita kedatangan dari narasumbernya, yaitu dari Ketua Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, yaitu Bapak Dr. Slamet Raharjo, SPDMR. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan juga kita kedatangan nih Sekretaris Departemen Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, yaitu Bu Olivia Andiana, SOR MKes. Selamat pagi Bu. Bapak, buat Bapak dan Ibu nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Mas. Lalu buat selama bulan puasa nih, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, ini ngomong-ngomong di bulan puasa ya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi gimana sih pendapat dari Bapak Slamet sama Ibu Olive ini mengenai olahraga di bulan puasa? Mengingatkan sekarang kan banyak sekali kontroversial Pak. Orang-orang tuh jangan olahraga di bulan puasa, nanti kamu kecapean, dehidrasi lagi segala macam lah. Tapi ada beberapa orang yang itu yang menganjurkan bahwa olahraga di bulan puasa itu malah juga lebih baik lagi gitu. Nah, jadi kira-kira menurut pendapat Bapak sama Ibu ini bagaimana? Oke, baik. Saya akan berbicara olahraga di sini atau aktivitas fisik di bulan puasa dari sudut pandang ilmu keolahragaan. Jadi aktivitas fisik itu atau olahraga ini diperbolehkan di bulan puasa dengan catatan kita juga harus tahu olahraga yang dilakukan olahraga yang modern apa, yang moderat apa, intensitas tinggi. Terus siapa pelakunya? Apakah orang biasa atau atlet? Tentu kan berbeda. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti itu aktivitasnya dilakukan kapan? Apakah pagi hari? Kalau pagi hari ke siang kayaknya itu agak ya gimana ya, karena nanti bisa dehidrasi. Tentu yang mendekati katakanlah jam habis asar atau asar itu kan agak lumayan sudah mendekati. Kemudian berikutnya adalah aktivitas ini adalah tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Usianya siapa, usia berapa, ya, di mana dia, targetnya untuk apa gitu. Jadi setelah tahu itu, ya jika yang bersangkutan itu mempunyai riwayat kesehatan, tentu pihak dokterlah yang menentukan aktivitas fisiknya, asupannya apa yang dilarang. Jangan sampai aktivitas fisik yang kita lakukan malah membuat kita semakin atau yang bersangkutan semakin malah tidak benar, sakit malah gitu. Saya kira itu. Kalau misalkan olahraga ya dengan puasa di sini ya, ketika bertepatan ketika bulan puasa ya. Nah di sini olahraga yang baik selama bulan puasa, nah benar sore hari ya, ketika menjelang berbuka puasa agar kita nggak terasa dehidrasi atau dan seterusnya ya, terutama minum kalau untuk olahraga di sini. Berikutnya olahraga ya ada intensitas, ada durasi, ada frekuensi yang memang harus kita ukur sebelumnya. Dan sasaran kita siapa, untuk diri sendiri atau untuk orang tua gitu ya, orang lansia dan seterusnya, atau kategorinya anak-anak dan seterusnya. Jadi kalau misalkan olahraga yang baik selama bulan puasa, nah ini yang pertama tadi sudah diberitahu sama Bapak Ketua Departemen kita. Jadi kalau bilang olahraganya dilakukan sore hari iya, berikutnya intensitasnya moderat iya, atau intensitas ringan iya, berikutnya olahraganya ini kalau bisa ya, jadi jangan hari pertama ketika berpuasa. Nah ini harapan kami setelah 5 hari atau 6 hari kalau tubuh sudah mempunyai adaptasi terhadap berpuasa ini, jadi kita bisa melakukan olahraga yang pertama intensitasnya ringan dulu, lalu perlahan-lahan mendekati moderat sampai nanti di akhir berpuasa. Buat mungkin ada ini Bu, kan gak setiap orang punya waktu buat olahraga kan. Mungkin buat masyarakat umum kan mereka bekerja mungkin dari jam 7 sampai jam ya sekitar jam 4, jam 5. Nah itu gimana buat olahraganya mereka? Jadi olahraga di malam hari, nah ini tidak dianjurkan gitu ya, terutama olahraga di malam hari ini usia dewasa ke atas gitu ya, ini tidak dianjurkan dilakukan di malam hari. Kenapa gitu ya? Karena
memang sistem tubuh kita mempunyai jam biologis ya, yang memang bekerjanya ini ada waktu-waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Jadi ketika ada masa istirahat, misalkan ada jantung, paru-paru, ketika dia sudah memasuki jam istirahat, nah kita gunakan untuk olahraga, nah ini akan membuat beban ya, beban kerja tubuh kita akan semakin berat. Nah, makanya kalau kerjanya malam hari, nah ini juga akan menimbulkan beberapa penyakit yang tanpa kita sadari ya. Kalau beberapa penyakit ini terus-terusan ya dalam hitungan tahun, bulan dan seterusnya, nah ini dilakukan terus-menerus, nah akan mengakibatkan beberapa penyakit tadi. Mungkin ini agak kesinambungan ya Bapak Ibu. Nah jadi saya itu berdasarkan pengalaman saya itu sempat beberapa kali ketemu orang itu dengan kerja dengan shift yang berbeda. Jadi ada shift pagi, shift siang, sama shift malam. Nah kebetulan di tempat saya berolahraga, nah itu beliau selalu bilang tetap diutamakan datang walaupun kapanpun itu jamnya. Nah kira-kira nih dari Bu Alif kan tadi sudah bilang ada berbagai kemungkinan resikonya ketika berolahraga di malam hari. Nah, ini sedangkan ini Bu, itu kadang acak Bu, Bapak. Jadi kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Jadi menyesuaikan shift kerjanya itu tadi. Tapi yang saya salut dari beliau itu tetap ada kemauan untuk datang berolahraga di tempat tersebut. Nah, itu kalau kira-kira itu pendapatnya menurut Bapak Slamet sama Bu Alif itu bagaimana nih? Baik ya. Jadi gini, kalau misalkan ada seorang ingin aktivitas fisik atau olahraga sampai seperti saya salut, Neng, tapi satu sisi jangan lupa itu harus terprogram ya Mas. Kenapa harus diprogram? Karena tubuh kita juga butuh recovery, butuh istirahat. Itu saya masih kuat, itu kan pemahaman kita di pikiran kita kuat, saya masih. Tapi kan tubuh kita ampun-ampunan itu waktunya istirahat. Kenapa? Jika Anda di olahraga kan ada namanya program latihan itu ada jeda, itu sebenarnya untuk recovery. Nah, pertanyaannya, recovery-nya itu kapan dia itu? Ini saya tidak bisa mengatakan sehat atau tidak, karena yang mengatakan sehat atau tidak adalah dalam hal ini bukan sugesti saya pribadi, tapi juga nanti dari pihak yang berobatan dalam hal ini adalah dokter. Itu sehat tidaknya, jangan-jangan nanti dengan aktivitas itu malah ada beberapa hal yang nanti kerusakan di dalam tubuh kita karena apa? Tidak istirahat sama sekali kan? Nah itu ada apa tidak? Nah makanya harus terprogram. Itu saya kira itu. Untuk menurut Boris sendiri bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya, misalkan olahraga, oke shiftnya malam, berarti dia olahraganya pagi gitu ya, atau shiftnya pagi, dia olahraganya malam gitu. Nah memang ada beberapa kategori ya yang saya membedakan menjadi dua. Jadi kalau bilang olahraga, nah ini kita lihat goalnya, nah, lihat tujuannya. Kalau memang tujuannya dia untuk prestasi, ya ada prestasi ya sudah saya ingin terlihat kekar misalnya, itu goalnya dia. Atau olahraga untuk kebugaran, nah ini sudah beda goal ya, beda tujuan dia. Kalau memang dia ingin terlihat kekar ya, six pack dan seterusnya ya, nah itu memang kita forsir tubuhnya biar terbentuk itu dan seterusnya. Tapi ada beberapa organ yang memang mengeluh sakit tanpa kita sadari. Nah, makanya kalau bilang olahraga, nah sebaiknya kita harus kontrol juga ke medis ya. Jadi entah 3 bulan sekali, entah 6 bulan sekali kita cek apakah ada beberapa organ kita yang memang mengeluh rasa sakit tadi. Nah tanpa kita sadari, ini goal untuk olahraga prestasi ya atau kekar dan seterusnya. Berikutnya untuk olahraga yang bertujuan untuk kebugaran. Kalau kita bilang kebugaran jasmani ini, kalau bilang kebugaran ini kan kategori sehat atau lebih dari sehat, melakukan aktivitas fisik tanpa kelelahan yang berarti. Nah berarti tujuan kita kalau hanya ingin kebugaran, berarti kan kita ingin sehat saja atau mengoptimalkan sehat kita dan tidak terjangkit ya penyakit penyerta yang lain. Mungkin gambarnya seperti itu sih, lihat goalnya saja. Ingin melanjutkan ya Pak. Nah sebenarnya banyak nih teman-teman saya yang berkeluarga itu satu tempat olahraga sama saya.
Nah jadi ya seperti yang saya bilang tadi, shiftnya itu kadang shift kerjanya itu berbeda-beda kadang. Terus yang saya tanyakan itu kadang mereka itu berkata seperti Bapak Ibu. Mereka itu berkata waktu olahraga itu mereka juga ingin bugar, satu. Yang kedua, mereka juga ingin menghilangkan rasa stres mereka, penat terhadap pekerjaan, penat terhadap kehidupan berkeluarga. Nah, kira-kira nih apakah iya emang betul kalau olahraga itu emang berpengaruh dalam mental psikologi seorang manusia itu? Bagaimana nih menurut Bapak Slamet sama Bu Olive ini? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau misalkan kita olahraga itu, ini memang bisa mental kita masuk ke sana. Olahraga membuat seseorang percaya diri. Tapi jangan lupa ini di bulan puasa. Nah, itu ya. Karena tadi topiknya bulan puasa. Itu tujuannya untuk percaya diri kita. Saya sudah badan kerasa sehat. Kalau body dikirakan tadi yang seperti itu ya. Tapi apakah mau dibentuk? Nah, namun di sini kan ada beberapa. Mudah-mudahan di khusus untuk di departemen kita tidak ada yang menggunakan penyerta yang lain-lain ya. Jadi murni untuk kesehatan gitu ya. Jadi yang bersangkutan. Khusus tadi yang mereka sudah bekerja, mereka artinya sudah mempunyai tanggungan ya. Jadi tujuannya kalau menurut saya beliaunya mungkin teman-teman yang dimaksud itu adalah untuk kebugaran mereka dan kepercayaan diri mereka. Karena apa? Bisa saja orang setelah olahraga itu kan aktivitas fisik mereka tidurnya nyaman, makannya nyaman. Tapi jangan lupa harus terjadwal ya. Ini saya butuh recovery itu penting itu. Terus yang dilakukan olahraganya itu ini olahraga sendiri atau panduan instruktur? Kalau tanpa itu jangan-jangan aktivitas fisik yang dilakukan kita itu gerakan-gerakan atau yang dilakukan itu kurang pas. Maka di sini kan perlunya apa? Seseorang yang instruktur yang punya lisensi. Ya, kenapa? Ya untuk menjaga sesuatu yang tidak kita sadari nanti tubuh kita malah tidak benar gitu. Saya kira itu. Kalau menurut Bu Olive sendiri ini bagaimana nih? Apa sama atau gimana ya kalau selama ini pendapatnya? Ya, hampir sama dengan Pak Slamet ya. Jadi kalau misalkan memang olahraga di sini berbagai macam tujuan dari olahraga ya, selain dia bisa mengaktifkan sistem imun kita, jadi kita lebih tahan terhadap penyakit ya. Beberapa lagi tujuan dari olahraga ini bisa relax ya, bisa mengurangi terjadinya stres ya, terutama stres psikologis gitu ya. Jadi baik dari lelah pekerjaan misalkan atau dari tekanan yang lain ya. Jadi olahraga di sini menimbulkan rasa rileks ya. Jadi senang makan, jadi nyenyak tidurnya. Nah, ini salah satu efek dari olahraga. Jadi ketika kita olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara teratur gitu ya, juga terukur. Nah ini endorfin kita ya akan keluar, jadi hormon rileks ya, tenang dan seterusnya. Nah ini akan tenang ya, makanya bisa menimbulkan kepercayaan diri lebih gitu ya, bisa menimbulkan efek gembira gitu ya dan seterusnya. Nah ini merupakan salah satu efek ketika kita melakukan olahraga dengan dosis yang terukur dan teratur. Kan dari mata Pinde tadi mereka mengaitkan sama masyarakat umum sama psikologisnya. Nah, mungkin pertanyaan saya sendiri ini terkait saya sebagai mahasiswa, Pak Bu. Nah, kan saya sebagai mahasiswa mungkin selama puasa ini tetap kuliah, juga digembur tugas lah. Nah, lalu gini, buat motivasi diri sendiri buat olahraga, kan kita namanya anak muda Bu ya, daripada olahraga mungkin ngabuburit nyari takjil lah atau mungkin cuci mata gitu. Mungkin dari Bapak ini mungkin ada tips lah buat mahasiswa sekiranya ada motivasi untuk olahraga di bulan puasa. Oke, jadi gini, kalau olahraga di bulan puasa itu diperbolehkan saja, namun dengan catatan yang tadi itu ya, itu olahraganya yang berat apa ringan ya, kemudian itu dilaksanakan kapan ya. Kalau pagi hari terus musim panas seperti ini, nanti itu siangnya bagaimana? Tentu yang sore yang mendekati itu dehidrasi dan sejenisnya ini perlu kita hindari. Jangan sampai aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan malah membuat tubuh kita gitu ya
Kenapa kalau saya garis bawahi, Anda kok tadi ini kan puasa, kok malah cuci mata, melanggar itu ya. Iya, tapi dari sudut pandang itunya, saya maaf bukan dari bidang seperti itu, tapi kalau itu bilang cuci mata, tujuannya atau goalnya sudah beda, adanya puasa atau mau itu keliling-keliling itu. Jadi memang sebenarnya batal tidaknya kita tidak tahu, tapi duduk-duduk seperti ini Mas bisa juga batal jika sambil minum kopi, bisa membatalkan puasa kan, tanpa aktivitas fisik. Artinya balik kepada hal yang utama tadi, bahwa aktivitas yang dilakukan itu tentu yang tidak melanggar di tubuh kita merasa nyaman. Setelahnya jangan sampai setelah aktivitas fisik ini tubuh kita malah sakit semua, tidak boleh itu. Kemudian teratur itu. Kenapa? Tujuan saya di atas fisik, saya biasa olahraga Pak. Iya dulu kemarin itu pada saat belum bulan puasa, tapi setelahnya tentu kita atur gitu. Supaya apa? Supaya nanti nyaman. Kenapa saya olahraga? Tentu rasa percaya diri buat kita gitu. Yang bersangkutan salah satunya itu mungkin biar kelihatan sehat begitu ya. Saya kira itu. Kalau untuk boleh sendiri itu bagaimana Bu? Jadi karena kita ingin ya gitu ya mendorong diri kita agar senang olahraga gitu ya, terutama mahasiswa. Waduh, ini saya sudah terjun di jurusan ilmu keolahragaan ini Bu gitu ya. Tapi saya malas untuk olahraga sebenarnya kan gitu. Saya lebih senang cari buber daripada olahraga kayaknya deh Bu gitu ya. Semuanya menggoda gitu ya. Oke. Jadi yang pertama kali ya saya kembalikan lagi ke diri kita sendiri ya. Jadi ya memang tujuan kita khususnya di Fakultas Ilmu Keolahragaan ini kan memang mengoptimalisasi ya gimana sih caranya agar masyarakat ini senang dengan olahraga. Jadi olahraga itu kalau kita lihat dari sudut pandang ini Fakultas Ilmu Keolahragaan, dia merupakan salah satu kebutuhan pokok ya, seperti makan, minum. Nah kebutuhan yang terakhir ini olahraga yang memang agak tanda kutip ya. Nah semuanya suka makan, suka minum, tapi ya kalau olahraga ini jarang orang yang suka gitu ya, padahal dia merupakan salah satu kebutuhan pokok tubuh kita karena hakikatnya pure ya dari manusia sendiri memang untuk bergerak ya. Kalau kita tidak bergerak pasti ada sesuatu yang salah di sana, jadi entah penyakit dan seterusnya. Nah ini akibat kurang olahraga dan seterusnya. Makanya kalau kita sekarang sudah mulai kecanduan ini ya, teknologi ya, HP dan seterusnya ya, wis mager Bu gitu ya. Apalagi sekarang mencari buber nggak harus keliling-keliling ya. Pakai HP saja sudah datang sendiri bubernya gitu ya. Malas untuk gerak, wis Bu saya mager gitu ya. Ampun-ampun kalau olahraga. Nah, ini kita sebenarnya mengedukasi gimana sih masyarakat ini agar senang untuk olahraga gitu ya. Walaupun buber, nyari saja bubernya yang agak jauh dari kosan atau rumah gitu ya, biar jalannya agak jauh gitu ya, paling enggak berkeringat atau dan seterusnya. Nah ini biar agar kebugaran kita juga terjaga, juga bubernya juga dapat gitu ya dan seterusnya. Cuci mata sambil jalan-jalan jauh, oke lumayan. Sambil muter ijen gitu kan agak jauh ya, balik lagi ke UM. Gitu. Tadi kan Bu Olive kan sempat menyinggung nih tentang apa waktu kita berolahraga itu kita mengeluarkan hormon endorfin yang dapat merilekskan tubuh, dapat menenangkan tubuh. Nah ini saya mau bertanya Bu, apakah itu ada kaitannya dengan intensitas ya Bu? Soalnya gini Bu, di tempat saya itu sebut katakanlah itu di sosial media itu menyebutnya itu seperti gym Majapahit. Wah itu udah angkatannya udah nggak masuk akal semua Bu. Jadi kalau menurut saya, jadi saya pernah berbincang-bincang bersama salah satu orang yang di sana itu. Ketika mereka latihan dengan beban yang biasa-biasa saja, itu nggak membuat mereka bahagia. Jadi ketika mereka mampu menambah beban-beban sehingga nyampe itu kemarin 150 kilo bench press itu Bu, itu mereka semakin bisa ngangkat, itu semakin bahagia Bu. Apalagi ketika melihat pamnya itu, apakah juga hormon endorfin itu juga dapat dipengaruhi sama intensitas olahraga ya Bu ya? Oke, jadi hormon relax ini ya. Baik olahraga ringan, low intensity atau moderate atau high intensity, nah ini semuanya bisa mengeluarkan endorfin gitu ya. Untuk olahraga sendiri atau jalan-jalan tadi ya, nyari buber yang agak jauh gitu ya. Ini semuanya mengeluarkan endorfin gitu ya, relax.
Kalau misalkan kalau dia memang enggak mentargetkan sesuatu, nah ini dari psikologisnya sendiri ya. Kalau saya enggak 150 lebih bench press, agaknya kurang puas gitu ya, enggak keluar endorfin saya gitu ya. Nah ini dari psikologisnya seseorang itu sendiri. Jadi kalau misalkan sebenarnya tanpa kita sadari, walaupun olahraga seperti apapun, nah ini pasti menimbulkan rasa rileks gitu ya. Rasa rileks ini kalau tandanya ya, nah makanya enak, tidur nyenyak, nah ini sudah rileks gitu ya. Coba saja dia ditanyakan, kalau kurang dari 150 bench press, apakah dia tidurnya nyenyak? Apakah Kurang puas, Bu. kurang puas? Ya, jadi kayak dia itu semakin berkaca itu semakin gini, Bu. Ya, jadi Makin memang bahagia, goalnya dia ya itu tadi. Jadi kalau misalkan ototnya kekar gitu ya, Ya. terus six pack ya memang goalnya dia. Jadi kalau enggak dapat itu, agaknya ada yang kurang gitu ya. Ya. Jadi ya memang psikologis orang itu memang beda-beda ya. Jadi kalau basicnya sendiri, baik olahraga low impact atau berat atau high, nah ini pasti memerlukan. Jadi semua itu kembali ke tujuan kita masing-masing berolahraga itu seperti apa ya, Bu ya. Mungkin ya, silakan. Apa ya? Kalau untuk berolahraga di siang hari itu kenapa Pak kok nggak dianjurkan? Ya, pasti nanti itu kalau misalkan siang hari aktivitas fisiknya yang bagaimana, Mas? Soalnya ini berdasarkan pribadi saya, Pak. Iya. Kebetulan kan di bawah biasanya Iya. gymnya sudah buka. Nah, jadi saya itu setelah kuliah sampai jam 12 siang itu saya selalu ke bawah. Nah, selalu ke bawah itu tadi sampai itu mendekati jam 3 jam 4 sore ya. Nah, itu setelah itu Pak, saya berburu Pak. Berburu takjil. Di daerah Jalan Semarang itu tadi kan ada tuh masjid-masjid yang menyediakan makanan berat itu Pak. Nah, jadi itu sudah menjadi kebiasaan saya dari awal bulan puasa Pak. Memang pada saat pertama kali saya melakukan di awal bulan puasa itu rasanya berat Pak. Tapi semakin hari saya tambah melakukan kebiasaan itu secara sukarela Pak, malah lebih senang itu Pak. Jadi gimana ini Pak menurut Bapak ini kok saya ini malah berbanding terbalik ini dari siang hari itu tadi Pak. Oke. Sebenarnya kenapa tadi saya menjawab atau Olive menyampaikan itu jamnya sore, karena apa? Karena umumnya seperti itu, Ya. tetapi tidak juga menjadi catatan bagi orang tertentu. Contohnya Anda senangnya siang, Ya. dan selama Anda tidak ada masalah, bagi saya no problem karena Anda pelakunya. Gitu. Kalau orang lain terus siang, siapa teman-teman yang siang? Ada yang siang? Ada Pak. Nah, ya itu tergantung kalau mereka senang dan tidak mengganggu selama ibadahnya, saya kira tidak masalah. Tapi tidak semua orang mau seperti itu. Nah, ini kan kasus ya, jadi itu perlu disesuaikan ya. Karena tujuannya untuk apa, orangnya berkenan atau tidak. Kalau sore-sore itu kan seperti itu. Jadi kalau misalnya bisa tidak ada masalah. Karena ini sini masuk lagi di dalam ilmu olahraga ada namanya psikologi olahraga. Dalam psikologi itu ada salah satu motivasi. Motivasi itu dibagi dua, intrinsik sama ekstrinsik. Nah, Anda motivasi intrinsiknya apa? Ekstrinsiknya apa? Tentu Anda yang bisa menjawab. Tujuannya biar saya percaya diri, Iya. dianggap seseorang, keberadaan Anda itu seseorang itu. Jadi tergantung ya itu ya kalau seperti itu. Tapi anjurannya adalah di sore yang aman gitu loh. Karena kami tidak mau aktivitas fisik atau olahraga yang dilakukan nanti malah menjadi beban buat kita, si pelaku itu sendiri. Kalau misalkan Anda senang siang, Sorry Pak. nah ya itu ya ini beda lagi. Jadi itu ya tergantung pada yang bersangkutan individunya. Namun tidak menyalahi rambu-rambu kesehatan dalam ilmu olahraga seperti itu. Kalau di medis ya alami dokter yang memberi saran. Idealnya aktivitas fisik yang kita lakukan itu ada konsultannya. Siapa? Kalau program latihan di urusannya ada yang di bidang keolahragaan. Kalau yang medis sana, kenapa? Khawatirnya individu tersebut punya apa? Riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan berbahaya. Dulu saya kuat Pak. Ternyata dia pernah dulu habis operasi gitu ya. Jangan dibicarakan dulu. Kita harus sesuaikan itu yang aman bagaimana. Saya kira itu.
dan tadi Mas Alfinya tentang berbuka puasa. Nah, kan kita olahraga terus kan harus diimbangi sama asupan yang intinya memenuhi kebutuhan kita gitu. Nah, buat misal sahur nih yang cocok itu apa kita harus full karbohidrat biar kenyangnya lama gitu, apa full protein, apa secukupnya seperlunya sesuai kebutuhan kita atau gimana? Saya. Iya Bu. Jadi kalau memang sahur ya, jadi seperti tadi dikatakan ya, kalau awal-awal puasa memang terasa berat gitu ya, memang ya males gitu ya, karena yang awalnya kita terbiasa olahraga kan tidak enak ini kalau tidak olahraga, misalkan 2 hari sekali, entah 3 hari sekali, nah ini kan tidak enak kalau tidak olahraga. Jadi awal-awal puasa memang terasa males, lemes gitu ya. Nah itu kita setelah beberapa hari ya, terutama ini kita kan punya trik gimana sih caranya agar tidak lemes dan seterusnya. Ya paling tidak ketika berbuka atau ketika sahur, nah kita perbanyak minum ya, cairan harus sudah masuk ya, paling tidak 1 hari 1,5 liter, 2 liter lah ya. Jadi ketika kita olahraga, nah tidak akan terjadi dehidrasi dan seterusnya. Berikutnya makanan apa yang kita makan ketika sahur ya, agar tidak lemes, agar tetap semangat gitu, apalagi mahasiswa ya di sore-sore hari ini pasti kayaknya lemes gitu, masih ada pelajaran, masih ada kuliah di sore hari gitu ya. Nah ini yang pertama kali ketika sahur ya, ini terutama kalau berbuka pastinya senang yang manis-manis ini ya, agar mengganti ya ion cairan kita yang kita gunakan ketika puasa di siang hari ya, agar cepat kembali gitu ya. Berikutnya, nah kalau sahur ya sama memperbanyak cairan, minum dan seterusnya. Berikutnya untuk makan, nah ini porsi karbohidrat paling enggak jangan terlalu banyak, jadi piring gitu ya, 1 piring nasi semua gitu ya. Terus lauknya hanya tempe 1 gitu yang tipis gitu ya. Waduh, ini gitu ya. Cepet tidur ya, cepet ini lemes gitu ya. Nah, ini gara-gara terlalu banyak konsumsi dari karbohidrat. Kalau bilang optimalisasi energi ketika bulan puasa ya, yang paling bagus adalah makanan yang mengandung protein ya, terutama berhubungan sama daging merah yang segar. Nah, ini bagus ketika kita konsumsi ketika sahur ya, paling tidak ada proteinnya ya. Yang suka susu, nah silakan susu atau protein tinggi atau daging merah segar, ini silakan di ketika sahur ya, tidak harus banyak-banyak lagi sampai tidak bisa berdiri ya, terlalu kenyang ya. Nah ini juga merugikan bagi ini ya, sistem pencernaan kita. Oke, mungkin di sini dapat kita simpulkan ya, bahwa sebenarnya olahraga di bulan puasa itu penting ya Bapak Ibu ya. Cuman asal dilakukan dengan baik, benar dan terukur tadi, dari segi intensitas, waktu dan jam durasinya tadi. Nah mungkin di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Slamet dan Ibu Olive sudah hadir di acara kami. Dan untuk teman-teman semua nih, untuk yang nonton, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, monggo ditulis di kolom komentar biar nanti bisa dilanjutkan di podcast episode selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak.